Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini saya ingin membuat tutorial cara membuat kerupuk puli lempeng. Ada yang mengatakan kerupuk puli dadu, ada yang mengatakan kerupuk puli kotak. Masing-masing daerah beda-beda istilahnya. Dan perlu sedikit saya tambahkan bahwasanya Patpuli Raja Wali atau garam pengenyal Raja Wali saat ini sudah banyak mengalami perubahan, baik tingkat kekenyalannya maupun daya mekarnya. Sudah mengalami perubahan sekitar 35%. Artinya garam pengenyal atau obat puli cap Raja Wali, kualitas kekenyalannya dan daya mekarnya tidak usah diragukan lagi. Dan perlu saya tambahkan sedikit sebelum kita masuk ke tutorial utama, bahwasanya saya membuat tutorial ini di pabrik kerupuk cap Barongsai. Saya memilih pabrik kerupuk cap Barongsai karena di pabrik kerupuk tersebut beliau selalu istiqomah dan konsisten menggunakan garam pengenyal atau obat puli cap Raja Wali dari dulu hingga sekarang. Beliau selalu mengutamakan keamanan, kenyamanan konsumsi, dan keamanan untuk produksi. Karena mengingat pemasaran daripada kerupuk cap Barongsai ini itu banyak di tempat-tempat wisata, banyak di tempat-tempat keramaian, di mall, di swalayan-swalayan yang mana tingkat penggunaannya atau tingkat daya belinya itu kebanyakan orang-orang yang selalu mengutamakan kenyamanan dan kesehatan. Di samping itu juga pabrik kerupuk cap Barongsai ini juga menggunakan bahan-bahan tambahan pangan yang lain, juga semuanya bahan tambahan pangan yang sudah aman untuk konsumsi dan aman untuk diproduksi. Oke, kita sekarang menuju ke pabrik kerupuk cap Barongsai. Ini kita menuju ke tempat gudang penyimpanan bahan-bahan baku atau bahan-bahan utama di pabrik kerupuk cap Barongsai. Ini beliau selalu menggunakan obat puli cap Raja Wali atau pengencal cap Raja Wali dan juga menggunakan pemekar yang daya pengembangnya tinggi, yaitu BX, merek BX, baking powder merek BX. Ini untuk untuk ketel, untuk pemasak kerupuk yang sudah diolah. Beliau selalu konsisten dan selalu istiqomah menggunakan obat puli cap Raja Wali. Kita menuju ke tempat-tempat bahan-bahan baku yang lain. Nah, di sini juga ada garam dan juga pengenyal cap Raja Wali atau obat puli cap Raja Wali. Juga ada tepung-tepung yang lain, bahan baku utama untuk pembuatan kerupuknya. Nah, ini kita ke tempat untuk masak
adonan yang mana untuk masalah pengadukan bahan tidak saya tampilkan karena itu sama dengan pengadukan pembuatan kerupuk puli bulat yang pada tutorial sebelumnya. Itu proses pengadukannya hampir sama, hanya beda model aja. Jadi tidak saya tampilkan untuk mempersingkat waktunya, untuk mempercepat waktunya. Kita langsung ke proses pengemasan, proses penempatan bahan baku atau bahan yang habis diaduk ke tempat loyang. Dan perlu diketahui bahwasanya sebelum loyang atau tempat bahan yang habis diaduk ini dikasih material bahan, itu alangkah baiknya dan terlebih dahulu itu diolesi dulu dengan minyak goreng atau margarin yang paling murah. Biar kosnya tidak terlalu tinggi dan biar minyak yang digunakan itu minyak yang sudah tua karena habis digunakan. Karena dikhawatirkan kalau minyak masih baru itu akan menambah kos yang lebih tinggi. Ada yang mengatakan seperti itu, ada juga yang mengatakan bahwa menggunakan minyak goreng yang baru itu juga bisa. Tapi alangkah baiknya menggunakan minyak goreng yang sudah habis dipakai saja. Kita ke proses selanjutnya. Nah, ini kita ke tempat untuk proses pemasakan, bahwa ini ruangan untuk tempat memasak hasil adonan yang sudah dimasukkan ke loyang dan dimasukkan ke ruang tempat masak. Ruangannya semua menggunakan bahan baku stainless steel. Karena apa? Karena ini bahan makanan, jadi biar tidak sampai ada karat, biar tidak sampai ada yang berubah warna atau sesuatu hal yang mengandung karat sehingga jatuh ke tempat masakan atau tempat kerupuk yang ada dalam loyang. Habis dari masakan, kita tumpuk di pinggir tempatnya, kita dinginkan dulu kira-kira 1 atau 2 jam. Nah, setelah itu baru kita lepasi, kita ambil semuanya, kita taruh di anyaman bambu, kita taruh di anyaman bambu atau tempat-tempat yang lain yang nanti tujuannya untuk mempermudah proses pengeringan berikutnya. Nah, setelah ada di proses pengeringan bambu ini, ada kalanya yang dijemur dulu 1 atau 2 jam, ada kalanya yang dibiarkan 1 malam tanpa dijemur. Jadi waktu adonan yang sudah ada di anyaman ini itu ada yang dibiarkan semalaman, esok paginya baru diproses untuk pemotongan. Ini juga masih dalam proses mengeluarkan hasil adonan dari loyang. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya hasil adonan yang ada di loyang itu kalau bahan baku obat pulinya atau garam pengenyalnya kurang bagus atau kurang berkualitas, maka dia akan lengket di loyangnya. Ya. Jadi kalau pada saat keluar dari tempat masak tadi itu ada atau penggunaan bahan baku
bahan tambahan pangan, garam pengenyal cap raja walinya itu kurang bagus atau kurang memenuhi standar, maka dia akan lengket di loyangnya. Nah, seperti yang kita lihat tadi, bahwa pengambilan adonan yang sudah masak dari loyang tadi begitu mudah, begitu gampang, itu menandakan bahwa kualitas obat buli atau garam pengenyal cap raja wali itu sudah memenuhi standar dan tidak perlu diragukan lagi. Dan perlu saya tambahkan sedikit bahwasanya untuk pengrajin baru yang baru produksi, otomatis loyang atau tempat masak itu juga baru, maka alangkah baiknya biar pori-pori di dalam loyang itu halus dan rata, itu kalau bisa digosok pakai kertas gosok dulu, agar permukaan daripada loyang itu rata, pori-pori daripada loyang itu rata, tertutup semua, sehingga tidak mudah lengket, sehingga tidak mudah untuk menempel di loyangnya tersebut. Ini kita ke proses pemotongan. Setelah kita kita biarkan semalam, paginya ini kita potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, ini proses pemotongan. Ini hasil dari pendiaman selama 1 malam. Paginya langsung dipotong. Nah, ini pemotongan sesuai dengan ukuran yang sudah diinginkan. Nah, ini masih dalam proses pemotongan. Habis dari pemotongan ini, kita open di tempat pengeringan kerupuk yang sudah disiapkan. Karena di pabrik kerupuk Barongsai ini tidak ada penjemuran kerupuk di halaman yang menggunakan pengering sinar matahari. Jadi pabrik kerupuk Barongsai ini semua proses pengeringannya melalui open secara langsung. Jadi tidak ada penjemuran di ruangan luar rumah ataupun di halaman. Nah, ini hasil daripada pemotongan tadi. Kita keringkan di openan semuanya. Jadi openannya besar, ada sekitar 4 openan, karena sehari bisa mengerjakan di atas 1 ton, maka openannya yang seperti ini itu ada sekitar 3-4 openan untuk pengering kerupuk hasil dari yang sudah dipotong. Ini adalah proses pengeringan sebelum masuk ke proses pengemasan. Nah, hasil dari pengeringan tersebut ini kita masukkan di pengemasan. Nah, ini pengemasan daripada hasil daripada openan tersebut. Kita kemasi 5 kilograman. Ini ada labelnya, cap Barongsai, asli Sidoarjo. Kerupuknya renyah, kerupuknya gurih, kerupuknya enak dinikmati, cocok untuk kerupuk snack-snack. Nah, ini proses penggorengan hasil dari openan dan pengemasan tadi. Ini yang akan dikemas kecil-kecil sesuai dengan ukuran yang dikehendaki di tempat wisata. Dan perlu saya tambahkan bahwa proses penggorengan ini itu kita lihat sendiri, tingkat daya mekarnya bagus, tingkat daya mekarnya sangat tinggi, karena beliau selalu menggunakan pengembang atau baking powder merek BX.
beliau sudah mengakui sendiri karena sudah sering saya kasih percobaan untuk pengembang-pengembang yang lain, merek-merek yang lain, tapi beliau selalu bilang tidak masuk atau tidak cocok. Nah, begitu saya kasih pengembang BX, formulasi dari saya, itu beliau bilang hasilnya bagus, ringan, dan cocok. Nah, ini hasil dari gorengan tadi. Ada yang berwarna putih, ini masih murni hasil gorengan tadi. Dan ada yang berwarna oranye, ini sudah dikasih bumbu tambahan. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, tutorial yang saya videokan. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa berguna buat pengrajin-pengrajin kerupuk yang pemula, yang ingin memulai sebuah usaha, ataupun bisa bermanfaat juga buat pengrajin atau pabrik-pabrik kerupuk yang sudah besar, yang sudah sukses. Pakailah obat buli atau pengenyal cap Raja Wali, karena pengenyal tersebut aman untuk dikonsumsi dan aman buat produksi untuk jangka panjang. Sehingga kita menginginkan rezeki yang berkah dan bermanfaat. Kiranya cukup sekian tutorial yang saya buat. Segala kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.